Senda Pindo Kuningan, genggamlah semboyan, Viva la Kultur. Kita coba masuk ke sesi diskusi interaktif teman-teman. Mungkin ada dari teman-teman, mungkin dari Pak Kabid, dari Pak Eko atau tamu undangan yang hadir, ada pertanyaan ataupun ada bahan diskusi, mungkin sedikit tadi menyanggah dari apa yang disampaikan Pak Rois ataupun Pak Ipung, boleh, mangga, sangat disilakan. Baik teman-teman, kita buka dulu untuk 3 kesempatan. Siapa yang ingin mencoba untuk bertanya atau mungkin untuk mengawali ya, karena di sini sudah hadir juga Pak Kabid Kebudayaan. Mungkin ada petua-petua pepatah beliau juga, sedikit arahannya dari beliau, dari mungkin pemangku kebijakan ya untuk acara kali ini, juga untuk keberlanjutan budaya menulis, budaya apa ya, mengingat sejarah kita juga ya gitu. Mungkin disilakan pada Pak Kabid, Pak Rio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Luar biasa. Kasih plus dulu buat Kang Afandi. Dan ini juga para pemerannya dari Komika wilayah 3 Cirebon. Plus juga buat para komika. Luar biasa, karena ini berbicara tentang fiksi, walaupun dilandasi dengan identitas sejarah dan kekuatan leluhur. Karena fiksi itu akan selalu berdasar pada pemahaman individual, walaupun dilandasi dengan fakta sejarah, sehingga tidak perlu dibantah, hanya sebuah apresiasi yang sangat luar biasa atas nama pemerintah daerah, atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bidang kebudayaan. Luar biasa. Dan ini sebuah kebanggaan dari kami pemerintah, bahwa memang kebudayaan lamun teku urang rekus, sehingga kesananya nuwaras dihare ke ya nucan warasna didorong jeung dipaksa sinawaras banyak hal, sehingga kadang semakin kita tahu, saya selalu bilang, semakin kita ngerem omongan. Karena apa? Cara berpikir kebudayaan masing-masing itu akan selalu harus memahami, merasakan, dan memaklumi. Karena apa? Pencariannya sampai situ. Dan ini saya sering diskusi juga dengan Kang Rois atau Kang Afandi ini tentang Prabu Wirata atau Sang Pandawa, karena dicarita para hiangan, disiksakan dan Karesian. Dua nama ini luar biasa, selalu ada. Dan kita lost naskah, karena memang konon katanya naskah-naskah dari abad sebelumnya, dari abad ke-4 ke-8 terbakar, sehingga baru dari 89 ke sini, dan itu pun jarang ditemukan. Dan Pujangga Mani pun ada di Inggris. Ini luar biasa, sebuah pencerahan. Setidaknya generasi sekarang, zaman modern sekarang, akan disuguhkan fiksi film ini
dengan di otaknya setelah nonton akan banyak pertanyaan. Benarkah tadi dan yang kuning itu sebuah benda, atau dan yang kuning itu sebuah agama, ajaran? Dan itu bisa dilihat di naskah-naskah, tapi tidak akan saya jelaskan karena fiksi di sini merujuk pada sebuah pantik, memantik generasi sekarang untuk belajar sejarah. Luar biasa, luar biasa. Artinya ini sebuah film yang memang wajib saya tonton, wajib. Makanya saya tanya ke Kang Apandi, cara berpikir Genain itu apa? Karena Genain, ketika judul film, orang akan sepintas berbicara tentang oh film barat ya, tapi di bawahnya ayat opat papat kalimat pancen, Sunda banget gitu kan. Sehingga pemahaman juga tadi dikutip sedikit, artinya dikupas sedikit oleh Kang Apandi ini tentang Sunda itu lain ras. Sunda itu apakah bangsa sebelumnya, tetapi karena kita pernah dijajah dan melewati pembuatan sejarah di zaman-zamannya. Karena apa? Pemenang itu adalah yang mengendalikan sejarah, sehingga sejarah itu mau lurus, mau bengkok, atau ngakeol, kan gitu. Banyak hal, cuma intinya biarkan nanti berkembang saja. Saya paling suka menyimak, karena apa? Banyak hal yang memang yang saya bangga itu sudah mulai sekarang muncul. Lamun cek Kang Apandi dengan walaupun itu karena mimpi itu, satu ada bunga tidur, kedua ada sebuah cara berpikir kita yang sampai terbawa kesadaran yang paling dalam, sehingga itu mewujudkan mimpi. Ada juga mimpi yang memang itu atas izin Allah ada sesuatu. Maka saya selalu yakin jika karuhun, karena ya karuhun itu bukan metafisik. Karuhun leluhur itu bukan metafisik. Karuhun, bapak orang, aki orang, gantung siwur dan sebagainya sampai dengan apa ya paling terakhir itu Janggawareng. Nah itu leluhur atau karuhun. Artinya mungkin merengges hayang dibuka, sudah mau mereka dibuka rekam jejak radang atau pada adatnya, 3 truk adatnya dalam fiksi adatnya, karena itu akan menjadi sebuah fakta yang mendekati 100% mau ada lain pelaku gitu. Bukan pelaku karena kita bukan di primer atau di sekunder, tapi kita di tersier, karena yang di berikutnya, paling berikutnya, karena kita anak cucunya atau Janggawarengna lah ting naon kan gitu. Nah ini luar biasa, sehingga apa? Orang akan semakin peduli pada ketika orang tuanya sudah meninggal, jarohan, memeh ka batur, memeh ka wali, jarohan kolot nulis teu aya, syukur masih aya. Artinya bagaimana kita tadi melahirkan papat kalimat pancer itu dari proses, ada 2 proses, dilahirkan dan secara unsur
unsur dari manusia itu sendiri. Kalau kelahiran kan ada kakang kawah ari udel getih itu ya. Artinya kalau unsur berarti ada angin api dan sebagainya. Banyak hal, jadi luar biasa. Hanya itu saja, saya hanya menyimak dan mantap, luar biasa. Seluruh yang hadir luar biasa. Karena apa? Sebuah cinta akan terlihat ketika dari keseriusan mereka minimal menyimak dan hadir juga itu sebuah bentuk keseriusan, sehingga cinta inilah yang harus kita dorongkan di kebudayaan ini. Ketika cinta itu hadir, maka rasanya pun akan mulai nyambung, sehingga ada frekuensi vibrasi, sehingga ada timbal balik antara Tuhan, sesama manusia dan alam gitu. Jadi proses tritang itu yang paling atas, yang terlihat itu sederhana, itu nanti akan tersambung. Karena hukum energi itu akademik, tidak berbicara tentang metafisik atau mistis. Itu bisa dijelaskan. Demikian saja. Saya kembalikan ke moderator berarti nama posisi lain. Terima kasih sami-sami Pak Rio, Pak Kabin Budaya. Jujur saya juga berterima kasih Pak Rio karena beliau tadi sangat antusias dan menantikan film The Nine Dulur Opat Kaliman Pancer ini. Makanya untuk Pak Rio saya cuma bisa bilang tunggu tanggal 9-nya. Asik. Barangkali iya, siap, terima kasih Pak Rio. Ada yang mau berbicara lagi? Mungkin ada 2 kesempatan lagi untuk 2 orang, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya sama Kang Rois itu sama-sama di forum film Kuningan ya. Dari perjalanan beliau ini jadi inspirasi jujur ya buat saya, karena ini kalau boleh dibilang salah satu sampel bagaimana konsistensi berkarya. Dan ternyata bukan hanya di filmnya, tapi di karya tulisnya ini justru yang lebih membanggakan lagi. Dan justru ini adalah sebuah inspirasi bagaimana kalau dalam ekonomi kreatif itu kan ada penerbitan ya. Kemudian ada film, animasi, dan videografi. Ini adalah sebuah ekosistem yang sebetulnya harus dibangun ya. Jadi bagaimana kita bukan hanya ini sebagai sampel bahwa bagaimana karya novel, tapi ini film dulu malah ya. Film dulu. Oh sudah dimulai sebetulnya ya. The film dan novel. Nah saya kira ini inspirasi bahwa di kita banyak penulis, ya ada penulis yang semestinya bisa istilahnya ditransformasi, ekranisasi ya, sehingga banyak karya film juga mengangkat karya-karya penulis yang ada di Kuningan begitu, sehingga ada semacam expand terhadap karya. Kemudian mereka para penulis ini yang mungkin di Kuningan sendiri tidak dikenal, sehingga ada karya yang secara visual bisa dinikmati bersama, sehingga itu akan lebih mengangkat lagi hasanah apakah perfilman, apakah karya tulis di Kabupaten Kuningan begitu. Kayaknya ini pemerintah harus bisa mendorong ini sampai terwujud karya-karya. Jadi bukan hanya mendorong saja dari sisi moral saja, dibantulah para pelaku ini, baik penulis ataupun pembuat film, karena itu mereka duta-duta budaya juga sebetulnya. Dengan ini ada sebuah sampel bahwa bagaimana akar dari sejarah sehingga identitas kita sebagai bangsa bisa dipelihara ya, dan kita tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa. Mungkin harus muncul bukan hanya The Nine ya, tapi ada karya apakah itu dokumenter atau fiksi-fiksi lain yang bisa mengangkat nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya Kabupaten Kuningan, sehingga semua orang, khususnya anak-anak muda itu tidak kehilangan istilahnya obor bararaken ya terhadap budayanya sendiri Pak. Nah ini saya kira sebuah istilahnya kalau saya anggap ini semangat juang ya, walaupun
berkarya, mungkin intinya karya itu apa istilahnya bisa terwujud. Kita sebagai warga Kuningan mempunyai identitas gitu. Ini yang value yang sangat saya anggap penting sekali untuk bisa dipahami bersama gitu. Ini jadi mungkin dari saya terus berkarya. Ini film yang salah satu film di Kuningan yang sangat saya tunggu ya. Saya sering bertanya sebenarnya, Kang Royce kapan dong? kapan? Ya semoga saja setelah tiba saatnya kita bisa menyaksikan bersama, kemudian karya dari siniar Kuningan dapat mendapatkan apresiasi yang cukup baik di masyarakat. Itu aja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, mungkin kalau misalkan bisa saya berpendapat sedikit. The Nine ini, baik itu novelnya atau filmnya, mungkin ini adalah sarana atau mediumisasi ya. Ya bisa juga dikatakan saya mengambil izinkan mengambil istilah hibridisasi. Jadi hibridisasi antara cara yang zaman kekinian, zaman sekarang mungkin mediumnya melalui film, tapi muatannya esensinya adalah sejarah kayak gitu. Nah ini mungkin salah satu sarana yang kekinian untuk para Genjet bisa mengetahui sejarah kita. Nah ini spesial saya memberikan kesempatan kepada tamu undangan dari kalangan Genjet, siapapun yang ingin bertanya ataupun berpendapat, saya akan kasih hadiah. Silakan, yang dari kalangan Genjet, boleh. Mana, ada nggak? Yang belakang mungkin, silakan. Oke, ada. Bentar, saya pastikan dulu nih, Genjet bukan. Ya tahu-tahu nanti umurnya 40 kan, gitu kan tahu kita. Oke. Ya, atau saya ini bukan Genjet ya, tapi milenial ya. Dekat-dekat Genjet lah. Ya, saya sebenarnya kenal dulu ya, nama saya Alji, saya dari Cilimus Pak. Kebetulan saya udah, karena saya tertarik banget nih sama karya-karya penulisan, sastra, bahkan sejarah ya. Kebetulan saya juga suka nulis gitu Pak. Kebetulan juga saya juga udah riset soal tulisan ini. Dan kira-kira nih di masa sekarang kan ada banyak film yang Gen Z tuh sukanya percintaan atau enggak actionnya tuh action barat misalnya. Apa sih yang buat Bapak nih percaya kalau misalnya nilai-nilai sejarah atau filosofis yang Bapak tulis bakal kayaknya laku gitu di pasaran? Mungkin kurang lebih itu aja. Memang kalau kita lihat, kalau kita hanya bercerita tentang sejarah asli, pure sejarah, mungkin akan berat ya. Tapi bagaimana kita mengemasnya, mengemas sejarah itu agar bisa dinikmati. Ya salah satunya dengan cara kita memasukkan unsur-unsur fiksi tadi. Dan kebetulan saya sendiri ngerasa ketika, mohon maaf nih ya, kalau agak-agak sedikit ini kan ditulis tahun 2016 ya. Ketika gubernur kita Kadin juga berbicara hal yang sama tentang Geluruh 45 Pancer, tentang harmonisasi alam, saya yakin bahwa itu akan menjadi sebuah stimulus pendorong anak-anak muda sekarang mau kembali lagi ke budayanya. Daek apang balikan manehna, mengetahui identitas diri manehna sebagai orang Sunda. Gitu. Mudah-mudahan ini jadi sebuah trigger juga untuk mereka anak-anak muda bisa mengetahui sejarah. Tidak kalah dengan One Piece, tidak kalah dengan Naruto, dan tidak kalah dengan Avatar. Seperti itu. Asik. Jangan sampai kalah. Gitu. Iya. Kekuatan leluhur itu salah satunya peninggalannya kan bahasa, budaya, seni, tradisi, itu bagian dari kekuatan leluhur. Bahasa sebagai orang Jawa Barat itu bahasa Sunda. Kekuatan leluhur yang diwariskannya bahasa Sunda. Orang Jawa diwariskan bahasa Jawa. Ada film yang memanfaatkan kekuatan leluhur dalam bahasa itu, Yowis Band. Yowis Band itu
full hampir 99% kan bahasa Jawa. Dia memanfaatkan kekuatan leluhur itu dalam wujud bahasa dan berhasil. Walaupun kalau dalam konteks sekarang latar belakangnya sejarah, harus diakui tidak banyak dan bahkan sedikit sekali film-film dengan latar sejarah yang berhasil di pasaran. Kecuali memang ada simbiosis mutualisme dengan pemerintah. G30 SPKI booming karena memang diwajibkan nonton Operasi Trisula, sampai ke film Diponegoro, Cut Nyadi dan seterusnya yang kental banget sejarahnya. Di luar itu sebenarnya kan banyak film-film yang berlatar sejarah yang secara keilmuan ada teorinya. Film tentang pengeboman 11 September itu juga cukup rada lumayan ramai tuh. Yang Kang C yang mainnya kalau nggak salah ya, itu juga lumayan bagus. Latar belakangnya kan sejarah juga. Dan kalau persoalan judulnya sejarah, Detik yang lalu juga kan udah bagian dari sejarah kita gitu ya. Walaupun tidak menjadi sejarah umum, sejarah milik umum karena tidak masuk dalam teori sejarah nasional. Mengenai kalau Pak Roy saya lihat sudah optimisnya sudah kelihatan banget gitu ya. Apalagi ada daya dukung dari pemerintah sekarang. Kalau saya melihat juga The Nine itu optimismenya tinggi gitu ya. Karena ada hal yang berbeda di antara film-film yang lain. The Nine itu kan mengkombinkan selain sejarah sebagai latar belakang, The Nine itu kan sejarah dijadikan sebagai cerita itu sendiri. Karena dalam The Nine-nya itu sejarahnya dimunculkan dan sejarahnya sebagai latar belakang juga. Gitu. Iya, support juga dan itu kan sulit untuk mengcombine itu, memasukkan unsur itu. Di luar itu semua, mau tidak mau kita harus optimis bahwa film dengan genre-genre sejarah itu bisa diterima di publik dengan mungkin tadi kita jangan terjebak ke teks sejarah, fiksinya diperkuat, imajinasinya diperkuat, sehingga selain edukatif ada juga rekreatif yang bisa diserap oleh penonton. Mungkin itu dulu lah, nanti kita sambung. Oke. Baik teman-teman, karena memang kita keterbatasan waktu, jujur sebetulnya saya pribadi itu diskusi kita pengen berlanjut gitu. Karena memang keterbatasan waktu kayak gitu. Barangkali sesi diskusi interaktif kita cukupkan di sini. Tapi untuk diskusi jangka panjangnya terbuka sangat luas. Baik itu secara pribadi Pak Air Pandi, Pak Ipung, bahkan Pak Kabid Kebudayaan juga. Saya sendiri juga mungkin bisa menjadi media sesi atau jembatan pada beliau begitu. Pokoknya diskusi kita panjang ke depan. Kayak gitu. Marilah berkumpul bersama, ayo bergembira, berbagi cerita, berbagi rasa, dengan berkarya. Jangan ragu akan potensi, ceria suka-suka, hilang duka lara, ubah tragedi, jadi komedi.